La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan baiti jannati. Wa qala ta'ala fil kitabil karim khairukum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ukhar khairukum man ta'alamal Qur'an wa alama. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Segenap imam masjid PSD, segenap guru-guru saya, para senior saya, para asatid, para guru-guru, para orang tua kami yang hari ini bisa sharing bersama. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Terutama yang sakit-sakit, mudah-mudahan segera angkat penyakitnya. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan segera diberi penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo, mudah-mudahan segera didekatkan jodohnya. Yang sudah nikah belum ada keturunan, mudah-mudahan habis streaming ini langsung hamil nanti malam bersamaan dengan Lailatul Qadar diberi keturunan. Saya curiga ini utangnya banyak ini. Alhamdulillah malam ini malam yang turunnya Al-Quran, di mana ini ada 7 keistimewaan. Di mana ini memang malam kemuliaan, ini malam di mana keselamatan sampai pagi, ada keberkahan, malaikat sama turun, dan malaikat ruh yang dimaksud sini adalah malaikat Jibril juga turun pada malam hari ini. Mudah-mudahan keberkahannya juga akan datang kepada kita semuanya. Bulan ini disebut dengan Syahrul Mubarak. Tentu mubaraknya bukan karena turunnya Al-Quran saja, tetapi juga karena memang Ramadan ini bulan yang istimewa, bulan yang spesial. Para ulama mengatakan ini ibarat Nabi Yusuf dari 11 saudaranya. Dari 12 bersaudara, anaknya Nabi Yakub itu ada 12, maka yang paling istimewa, yang memang diangkat jadi Nabi, utamanya adalah Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf ini memang paling spesial, maka kakak-kakaknya semuanya iri pada dia. Sampai dimasukkan di sumur, sampai begitu lupa. Tetapi kemuliaannya Nabi Yusuf malah memintakan ampun kepada saudara-saudaranya, dan Allah ampuni semuanya. Maka mudah-mudahan kita juga dapat ampunan dari surga, dari Allah SWT. Dan ini penting untuk saya sampaikan, karena di Ramadan juga Rasulullah itu naik di mimbar, tangga pertama langsung amin. Tangga kedua amin. Ketiga amin. Maka seluruh sahabat mengatakan, ini ya Rasulullah, tidak ada hujan, nggak ada angin, kok amin, amin ada apa? Sesungguhnya aku mendengar malaikat yang kamu tidak mendengarnya. Dan malaikat adalah ya'maluna ma tu'marun, selalu melaksanakan apapun yang diperintah. Malaikat tidak pernah maksiat, maka doa-doanya pasti dikabulkan, maka saya amini. Pertama, syakia. Syakia itu hancurlah, binasalah, sia-sialah. Kalau bahasanya Didi Kempot, ambiar semua. Ambiar. Siapa orang yang ambiar? Orang yang melewati Ramadan, tetapi dari Ramadan tidak memperbaiki dirinya. Ramadan tidak dapat keberkahan, Ramadan tidak ngefek yang positif kepada dia. Kenapa? Karena Ramadan ini istimewa, semua amalannya mudah diterima, apalagi puasa. Puasa amalan yang paling mudah diterima. Karena puasa sulit dipamerkan, puasa sulit untuk show off, pamer untuk ujub. Puasa mau dilihat apanya? Paling mudah diterima. Kalau orang sholat masih bisa dipamerkan, masih bisa difoto, masih bisa bisa. Orang foto, bisa untuk riak. Sholat biasa-biasa, kalau di belakang ada calon mertuanya aja, sholatnya dikusuk-kusukkan. Bacaannya bagus-bagus, bismillah, alhamdulillah, falaq, luar biasa. Kenapa? Karena di belakang ada calon mertuanya, maka wailulil musholin, celaka orang sholat. Kenapa? Karena dalam sholat ada yura'un. Yang kedua,
yang perlu saya sampaikan, artinya apa? Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, betapa memang dengan adanya puasa ini, amalannya amalan puasa, amalan siam, ya sumu, siamun, itu asyamuli wa anajribi. Siam ini hanya semata-mata untukku, kata Allah, dan aku sendiri akan memberikan pahala kepadanya. Artinya apa? Bahwa seluruh ibadah manusia bisa untuk manusia kecuali puasa. Puasa mau dilihat apanya? Oh, itu kurus banget, berarti puasanya hebat. Enggak, itu kurang gizi. Orang itu jalannya miring, puasanya hebat. Enggak, itu kesleo. Mas Bagus kok gemuk banget, itu jarang puasa. Kalau itu mungkin iya itu, Mas Bagus utama. Tapi kita tidak bisa memamerkannya. Betul-betul nggak bisa difoto, nggak bisa di-syuting. Yang kedua, turunnya Al-Quran sendiri. Pertama, Al-Quran itu supaya nanti poinnya nyampe dulu. Kenapa ini di dalam surat Al-Qadar memang diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini bersamaan dengan syariat Perang Badar, bersamaan dengan pemindahan kiblat, bersamaan dengan bagaimana orang suruh berjihad. Jadi puasa ini 4, makanya orang berpuasa harus mengawinkan keempatnya. Nggak ada artinya puasa kalau nggak memperbaiki sholat. Maka kalau sholatnya nggak beres, puasanya juga nggak ada artinya sama sekali. Yang kedua, nggak ada artinya puasa kalau dia nggak bermesraan dengan Al-Quran. Nah, karena kita punya 5 kewajiban terhadap Al-Quran. Dan bohong orang berpuasa kalau nggak mau jihad amwal wa anfus, yaitu tidak mau peduli dengan sesama dengan hartanya. Karena inti puasa adalah imsak, asyamu al-imsak. Inti dari puasa adalah menahan diri. Dan inti dari puasa adalah golden rule of ethics, yaitu bagaimana punya kepedulian. Artinya, kalau Anda, mohon maaf, tidak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Itulah jiwa puasa. Kalau Anda nggak mau kecurian, jangan mencuri. Kalau kamu nggak mau, mohon maaf, didolimi, jangan mendolimi orang lain. Kalau kamu nggak kena sakit, jangan nularkan penyakit. Kalau kamu nggak mau kelaparan, maka jangan biarkan orang lain kelaparan. Sudah ada yang meninggal 2 hari nggak makan. Ada yang mencari pemulung, itu viral, katanya sehari cuma dapat Rp1.500. Artinya apa? Kalau kamu nggak mau peduli, maka sia-sialah puasamu. Maka nanti puasa juga mengajarkan kepedulian. Ada 5 tugas orang Islam terhadap Al-Quran. Ini saya kasih shortcut-nya dulu. Pertama, tilawah. Sayang banget kalau kita di bulan Ramadan kita tidak membaca Al-Quran. Karena ini Syahrul Quran. Ini adalah Syahrul Ibadah. Utamanya adalah kaitannya membaca Quran. Tetapi kalau kita hanya cuma membaca dalam Al-Quran, dapat hadiah. Tapi belum dapat hidayah. Pahalanya banyak. Baca Quran itu pahalanya luar biasa. Alif Lam Mim bukan 1 huruf, tapi 3 huruf. Pahalanya 30. Alif Lam Mim. Makanya orang yang membacanya ya tak, membacanya itu terbata-bata, pahalanya lebih banyak daripada para ustadz. Kenapa? Karena dengan membaca berulang-ulang, dengan dia tidak lancar, itu terulang-ulang bacaannya. Alif Lam Mim dalikal dalikal kitabu misalnya. Maka dengan diulang-ulang itu menambah pahalanya. Meskipun yang sudah lancar jangan diulang-ulang seperti itu. Harus sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Yang kedua, tidak cukup dengan tilawah, itu dapat hadiah tapi belum dapat hidayah. Kapan dapat hidayah? Kalau kita memahaminya. Maka yang kedua, kita tidak aja mendapatkan hadiah dari baca Al-Quran, harus dapat hidayah dari Al-Quran. Karena peran Al-Quran adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Maka kita memahami tafsir-tafsirnya, memahami asbabun nuzulnya. Yang ketiga, kita menghafalnya. Kenapa? Dengan COVID-19 ini luar biasa dampak positifnya. Kita alhamdulillah ada COVID-19 dengan corona ini. Karena apa? Para orang tua, para bapak-bapak menghafal banyak hafalan karena dengan tarawih di rumah minimal harus menghafal 13 ayat dalam Al-Quran. Karena isaknya plus 11 minimal. Karena selama ini hanya trikul. Kulhu, kul'a'u, tambah ina atau ina. Maka terpaksa nambah hafalan. Tambah wal asri, tambah batini, dan seterusnya. Maka tilawah, kita memahaminya, kemudian menghafalnya, dan berikutnya meyakini dan mengamalkan. Kamin talil Quran wal Quran yal'anahu. Berapa banyak orang baca Quran, tapi Quran bisa melaknatnya. Kenapa? Karena dia paham Al-Quran, tapi tidak mau mengamalkan. Maka
bagaimana kita meyakini dan mengamalkan. Dan tidak cukup itu. Yang kelima, dengan adanya Al-Quran diturunkan kepada manusia untuk didakwahkan. Niatul amal wa tabligh. Orang itu kalau sudah tahu isi Al-Quran harus menyampaikan walau ayah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun kita hanya satu ayat minimal kepada anak istri kita. Maka jadikan rumah kita minimal ada 4 fungsi. Selama nuzulul Quran ini, maka memberikan pengertian kita, jadikan rumah kita mendapatkan 5 fungsi rumah di dalam rumahnya orang Islam. 1, sebagai musola. Pastikan di rumah kita ini tempat di mana untuk sholat, di mana untuk ibadah. Karena ini sahrul ibadah. Untuk dibacakan Quran di dalam sholat, dan juga bacaan Quran di luar sholat. Untuk wirid, untuk dzikir. Rumah yang nggak baca Quran, maka itu kayak kuburan, kayak jenazah. Nabi mensabdakan, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar. Karena Nabi adalah sitik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonahnya agak ragu saya nyebut karena masih di penjara gara-gara impor daging sapi. Fatonahnya itu. Tapi intinya Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu orang BSD. Nabi mengatakan bahwa orang yang sering baca Quran kayak orang hidup. Tapi orang yang nggak pernah dzikir, nggak pernah ingat pada Allah, nggak pernah sholat, nggak tahu agama, kayak orang mati. Kenapa Nabi mengatakan orang hidup dan orang mati? Karena itu perbandingan bainas sama wal ard, antara langit dan bukan hanya bumi, sumur, jauh sekali. Orang hidup harganya mahal, kalau mati nggak ada harganya. Kenapa nggak sampaikan ayam hidup, ayam mati? Ayam hidup mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi gulai. Kenapa nggak seperti ikan hidup, ikan mati? Ikan hidup harganya mahal, ikan mati lebih mahal. Jadi teri itu makanan favorit. Teri itu kalau udah mati, jenazahnya itu almarhum teri itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya di Jeddah nolong jamaah haji dikira nyelundupkan ganja, ternyata bawa sambal teri di tas kosmetik. X-ray-nya bunyi terus dikira bawa narkoba. Artinya teri yang masih ada artinya. Orang hidup harganya mahal, tapi kalau udah mati tidak ada harganya. Maka orang yang menjadikan rumahnya menjadi musola, menjadi rumah ibadah, di mana di situ dibacakan Quran, di situ ada wirid, ada zikir, ada orang sholat di dalamnya, maka itu akan menjadi rumah yang hidup. Mahal di hadapan Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang itu 1 yang mengajarkan, 2 yang belajar Al-Quran. Maka pastikan rumah kita jadi musola. Yang kedua, rumah harus jadi maskanah. Yaitu tempat di mana ketenangan warganya ada di, ketenangan seluruh anggota keluarga ada di rumah. Itulah tempat tinggal. Maka rumah yang berfungsi adalah rumah di mana ada sakinah di dalamnya. Orang Arab kalau tanya rumah di mana adalah aina taskun, di mana kamu tinggal. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24, tempat tinggal diartikan sakinah. Kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum ila akhir ayat wa masakinu tardawna. Dan masakin, yaitu di sakinah-sakinahmu. Tempat di mana kamu tenang. Maka gagal kita punya rumah kalau rumah tidak ada ketenangan di dalamnya. Dan ketenangan di rumah tidak ada kaitannya dengan fasilitas di rumah. Maka tugas suami, istri, dan anak adalah bagaimana menciptakan sakinah di rumah, yaitu kerasan dan betah di rumah. Dan betah di rumah tidak ada kaitan dengan fasilitas. Rumah Rasulullah, mohon maaf, kulkasnya berapa pintu. Rumah Rasulullah tidak ada kolam renangnya. Rumah Rasulullah, mohon maaf, tidak ada kita temukan AC berapa PK. Tetapi sakinah di dalamnya. Baiti janati, rumah yang mensurgakan. Maka orang yang betah di rumah disebut sakinah. Maka kalau ada orang BSD biasa datang ke kantor terlambat, itu menunjukkan dia sakinah di rumahnya. Atau pulang dari rumah, segera pengen pulang ke rumah, pengen dari kantor kok pengen segera ke rumah, dia tunjukkan sakinah. Pastikan masakan yang paling enak adalah masakan istri. Kopi terenak di dunia adalah kopi bikinan istri, bukan kopi di luar-luar sana. Artinya apa? Kalau orang mencari ketenangan di luar rumah, berarti rumah tidak berhasil menjadi maskanah. Sakinah yang kedua harus ada optimistis. Berkaitan dengan perang Badar juga.
Maka rumah yang berhasil, rumah di mana nanti sesuai dengan fungsi dianjurkan dalam Al-Quran, bukan hanya untuk ibadah, tetapi bisa untuk membuat sakinah. Sakinah yang kedua, setelah dia untuk tempat tinggal, betah kerasan di rumah, maka yang kedua, rumah yang Qur'ani, rumah yang surgawi, itu nanti harus membuat optimistis berkaitan. Ada Mas Bagus, ada Quran terjemah mungkin? Boleh dibacakan Quran terjemah Al-Fatih ayat 4. Syukur se-Arabnya, kalau enggak minimal terjemahnya. Nanti fungsi rumah yang ketiga adalah sebagai madrasah, yaitu tempat di mana pendidikan tafaqahu fiddin, yaitu bagaimana orang dididik agama di dalam rumah. Rumah berikutnya juga sebagai maulud, yaitu tempat berkembang biak, tempat menurunkan keturunan. Maka rumah yang tidak ada pendidikan anak-anak itu, karena ibu adalah ummu madrasatil ula wa madrasatil aulad. Ibu adalah sekolah anak yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Kalau ibu sekolahnya, maka bapaknya kepala sekolahnya. Al-Fatih ayat 4, surat ke-48. Silakan Mas Bagus. Boleh langsung terjemahan juga nggak apa-apa. Syukur se-Arabnya. Atau selain Mas Bagus, siapa yang siap? Al-Fatih ayat. Walladzi adalah sakinata. Ya. sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maka rumah yang surgawi, rumah yang betul-betul dia memahami turunnya Al-Quran di dalam rumah kita adalah rumah yang membawa sakinah, berkaitan dengan optimistis. Ini ayat berkaitan sakinah untuk orang-orang yang mau perang Badar. Waktu itu Rasulullah SAW itu mau nyegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kenapa? Karena waktu hijrah, seluruh harta kekayaan, seluruh modal usaha, segala macam, semua barang-barang satu pun nggak ada yang dibawa ke Madinah. Seluruhnya sahabat meninggalkan barang di Mekah dan dikuasai oleh Abu Sufyan. Maka mau diambil kembali. Tapi ternyata Abu Sufyan bawa tentara 1.000 orang. Padahal sahabat hanya 300 orang, itu pun tidak siap untuk berperang. Karena mau dagang. Tapi menang. Kenapa? Karena diturunkan sakinah. Ada optimistis. Maka tugas suami, istri, dan anak. Dengan bimbingan Al-Quran ini, seharusnya semuanya optimis bisa masuk surga. Sehingga harapannya apa? Dengan turunnya Al-Quran ini, nanti kita bisa reuni di surga. Sekarang dibaca surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Bagaimana idamannya orang BSD nanti ketemu dengan anak cucu cicit mereka. Disambungkan oleh Allah dengan anak cucunya. Karena apa? Karena dia iman dan amal soleh tadi diilhami dari Al-Quran. Nah, nanti saya terangkan kenapa dihubungkan, itu maksud dihubungkan, itu kata Ibnu Qudamah, maksudnya disatukan. Coba, At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Inilah nanti keistimewaan Al-Quran. Al-Quran ini bisa menghubungkan dari bapak, ibu, nenek, kakek kepada cucu cicitnya. Maksudnya gini, misalnya Mas Bagus ini punya hafalan hanya 1 juz. Istrinya hanya 2 juz. Kemudian anaknya 10 juz. Maka anak yang 10 juz itu tingkat surganya ditinggikan.
Pak Fari, Pak Razik mungkin hafalannya hanya 2 juz, tapi anaknya ada yang 10 juz, maka surga anaknya di paling tinggi, maka dia dihubungkan. Maksud dihubungkan dalam surat At-Tur menurut Ibnu Qudamah adalah bagaimana dia nanti dibersamakan di surga menjadi syafaat. Jadi anak kita mengangkat derajat ke surga karena apa? Kita memfasilitasi anak kita mendidik anak kita dengan Al-Quran, maka kalau anak kita surganya ditinggikan, maka lebih tinggi dari kita akan dihubungkan ke sana. Artinya, kita itu ngalap berkah dalam bahasa Jawa. Bahkan mahkota itu nanti akan diberikan kepada kita. Siapa? Bagi orang tua yang masih mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Maka yang kedua, bagaimana rumah menjadi tempat di mana optimistis, di mana semuanya punya ekspektasi, punya harapan, kesurganya menjadi tinggi. Dengan apa? Dengan amal agama. Maka rumah yang Qur'ani adalah rumah di mana ajaran-ajaran Quran diterapkan. Yang ketiga, dengan turunnya Al-Quran ini, rumah harus menjadi tempat di mana tidak ada saling kecurigaan. Berkaitan dengan perjanjian Aqabah. Al-Fatih juga, ayat 18, tolong dibacakan saya. Al-Fatih juga, tadi ayat 4, sekarang ayat 18. Al-Fatih, ayat 18. Mari, yang sudah ketemu boleh. Surat ke-48, Al-Fatih. Itu juga ada kata anzala sakinata. Ini berkaitan dengan perjanjian Aqabah. Silakan Mas Bagus atau siapa? Al-Fatah 18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idza yubayyunaka tahtas sajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'nazalas fa'anzalas sakinata alaihim wa anahum wa tahla qaribah. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka. Maka Allah turunkan, ya. Maka Allah turunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Ya. Ini sejarahnya adalah asbabun nuzulnya, waktu itu umat Islam ada perjanjian Aqabah, tetapi yang baiat kepada Rasulullah itu tidak semuanya bisa lepas di hati karena masih ada kecurigaan. Dan ada beberapa yang tidak mengenal, jangan-jangan ini mata-mata. Jangan-jangan ikut baiat hanya untuk cari rampasan perang atau nyari istrinya, atau dia cari untuk nikah saja, cari orang Islam di situ. Maka jangan-jangan 01 ternyata 02. Dikira cepong, ternyata kampret. Dikira kampret, ternyata cepong. Saling curiga. Jangan-jangan ini operasi plastik, tapi ngakunya dipukul orang di bandara di Husein, Bandung. Maka saling curiga. Kondisinya ya gitulah, saling mencurigai. Jangan-jangan ini pendukung siapa. Maka Allah turunkan sakinah. Maka tugas orang yang berkeluarga, tidak boleh ada kecurigaan antara suami, istri, dan anak. Bapak, ibu, anak, suami dan istri, utamanya jangan sampai ada kecurigaan. Saya selalu nyontohkan ciri suami istri yang nggak beres itu kalau handphonenya di password sehingga istri aja nggak bisa pakai, kemana aja dibawa. Kamar mandi dibawa, semuanya dibawa lekat terus. Maka dilihat para ibu-ibu nanti bagaimana suami beres apa enggak dari nama ibu di handphone suami. Kalau ibu telepon kok suami itu muncul di handphone suami itu, Mabes Polri. Asal ibu telepon tulisannya Mabes Polri. Kalau enggak Mako Brimob. Apalagi ditulis RI1, RI2, apalagi ditulis Mama 1, Mama 2, Mama 3. Apalagi ditulis ibu asal telepon nama ibu di situ namanya Mak Lampir. Lah itu sudah enggak beres. Berarti istri menjadi ancaman. Berarti dia tidak ada sakinah. Maka tugas suami, istri, anak itu bagaimana tidak ada kecurigaan. Yaitu dengan transparan. Semuanya harus ada musyawarah di dalam keluarga. Yadullah ma'al jamaah.
Sakinah yang berikutnya adalah pisau yang tajam. Nanti dibaca dalam surat Yusuf ayat 31 berkaitan dengan bagaimana dulu Yusuf itu, atau dibaca terjemahnya boleh biar agak cepat. Ini Yusuf 31 biar nanti banyak dialognya dulu. Maka tatkala wanita itu Zulaikha mendengar cercaan mereka, diundangnya wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Ya, jadi waktu itu Zulaikha itu viral. Baik kalau sekarang ya di Instagram, di WA grup, di Facebook, semuanya. Semuanya itu viral di Twitter bahwa Allah Zulaikha memperkosa budak. Zulaikha memperkosa budak. Maka pintar Zulaikha untuk menunjukkan kenapa dia sampai memperkosa, maka mengumpulkan seluruh warga BSD. Semuanya dikumpulkan sampai ke Serpong, sampai semuanya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan para wanita, dikasih buah. Buah itu dikasih sakinah. Sakinah adalah pisau yang tajam. Maka begitu mau ngupas, pintar Zulaikha dipanggil itu Yusuf. Yusuf keluar, maka seluruh wanita itu tercengang, terpesona. Hada malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat ini. Ini bukan sembarang ustadz ini. Kok sembarang ustadz? Ini bukan sembarang manusia ini, ya. Orang kok cakepnya, maka wakoto aitiyahuna. Maka dia memotong jari-jarinya enggak berasa. Maka tugas suami istri dan anak tidak saling menyakiti. Nah, maka keluarga yang Qur'ani, keluarga yang diturunkan Al-Quran membawa sakinah di dalam rumah tangga. Kalau semuanya mengamalkan Al-Quran, nanti akan ada ketenangan. Yaitu tidak boleh saling curiga. Suami nggak boleh curiga istri, istri nggak boleh curiga, maka harus bisa mempercayai dan bisa dipercayai. Sakinah yang berikutnya tidak boleh saling mengganggu berkaitan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kamu sudah mendengar iqomah, maka jangan berlari menuju tempat itu. Artinya apa? Jangan sampai kita mengejar jamaah dengan berlari. Karena kamu sholat harus dalam keadaan sakinah. Apalagi sudah berdiri, maka kalau kamu berdiri menjadi makmum, tidak boleh saling mengganggu, maka tidak boleh taswis. Apa itu taswis? Bismillah, luar biasa. Sehingga sebelahnya terganggu. Maka tugas keluarga yang Qur'ani adalah keluarga yang tidak boleh ada gangguan di dalamnya dan tidak boleh mengganggu keluar. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu sampai masak, baunya masakan kok mengganggu tetangga, wajib kamu memberi masakan, perbanyak kuahnya. Sekarang enggak, di komplek. Beli durian sebanyak apapun dimakan, tapi kulitnya aja yang dilempar keluarnya. Sehingga tetangganya dapat kulitnya saja, tukang buangin sampahnya saja. Artinya apa? Kepedulian. Ajar qobladar. Yaitu bagaimana kita harus mengenal tetangga sebelum kita bangun rumah. Dan di Indonesia itu diterapkan. Kalau di Jogja, orang mau bangun harus minta tanda tangan kanan, kiri, dan ketua RT, ketua RW-nya. Nggak seperti di Jakarta, tahu-tahu ada rumah tiban, tahu-tahu ada rumah mewah, siapa yang punya nggak ada yang tahu. Padahal tetangga sebelah harus tanda tangan. Dan itu syarat IMP harusnya. Dan itu Islami. Inilah Quran diturunkan, sehingga Quran nanti punya fungsi banyak. Paling tidak dengan Quran ini disebut Al-Karim, karena itu sebab-sebab kemuliaan. Maka kebahagiaan dan kemuliaan akan kita dapatkan dengan kita mengamalkan Al-Quran. Al-Quran juga disebut Al-Adim. Kenapa? Karena Al-Quran ini sumber kebenaran yang akan mengangkat derajat kita. Juga disebut Al-Majid, karena ini Masdatul Kiram, membuat orang jadi mulia. Disebut Al-Hakim juga. Itu. Kenapa? Karena dengan semuanya akan dapat petunjuk dari Al-Quran ini. Maka Quran menjadi sumber ilmu, Quran menjadi sumber spiritual, Quran menjadi hutan, petunjuk, menjadi furqan, menjadi pembeda. Dengan adanya Quran, tahu yang halal, yang haram, yang najis, tidak najis, tahu mana istri sendiri, mana istri orang. Dengan Quran, mana uang sendiri, mana uang rakyat. Itu. Karena Quran juga sebagai an-nur, yaitu cahaya. Orang kalau nggak ada nur, cahaya dikira mie ayam ternyata cacing. Dikira sirup ternyata aspal. Maka banyak orang minum aspal.
dikira kerupuk ternyata triplek. Triplek dimakani. Itu luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak ada nur. Maka Quran juga sebagai nur. Nah, Quran juga untuk meraih kebaikan dan pahala yang banyak. Quran juga sebagai sumber-sumber keteladanan akan ada di sana. Karena para nabi dan bahkan kehidupan sahabat ada di sana. Kemuliaan umat ini dengan Al-Quran, maka sudah saatnya kita bermesraan dengan Al-Quran. Dan kata Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah, Quran ini punya nilai yang luar biasa terhadap semua aspek kehidupan. Kenapa? Karena dari Quran satu-satunya yang menyelamatkan hidup dunia dan akhirat dan membahagiakannya. Itulah peran Quran, sehingga kita tidak hanya, sekali lagi, jangan sampai Quran hanya kita baca, tetapi kita pahami, kita maknai, kita hafalkan, kita amalkan, dan kita sebarkan kepada orang lain. Setan itu sesat dan mengajak orang lain berbuat sesat. Maka orang Islam tidak cukup menjadi orang baik. Dia harus jadi orang baik dan mengajak orang lain berbuat baik. Itu baru sama dengan setan. Karena setan itu dol wal madlul. Setan itu sudah jelek, mengajak orang lain kejelekan. Maka orang Islam tidak cukup jadi orang baik. Harus proaktif, mengajak anak istri, mengajak kerabat untuk menjadi baik. Inilah peran kita, harus proaktif terhadap Al-Quran, kita hafalkan, kita amalkan, dan kita sebarkan. Ini pengantar saya, biar lebih banyak dialog, silahkan, boleh yang saya sampaikan atau yang lain-lain. Yang penting jangan politik. Saya pusing kalau sudah ngurus politik. Politik itu lebih baik nggak tahu saja. Begitu tahu malah lebih pusing di Indonesia. Silahkan saya kembalikan Mas Bagus. Ya, terima kasih ada dialog, Ustadz. boleh lewat chat atau langsung. Ya. Yang pertama ada pertanyaan via chat ini dari Bapak Agus Kusnadi. Yang pertama pertanyaan adalah, kenapa membaca Al-Quran tidak wajib hukumnya bagi Muslim? Yang kedua, bagi siapa? Bagi Muslim tidak wajib. Dibaca di surat Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut 45. Ya. Membaca Al-Quran itu wajib. Karena kalau nggak mau baca Quran, nggak bisa sholat. Sholat itu harus ada bacaan Qurannya. Karena la sholata liman lam yaqra' bi fatil Quran bi umul Quran. Tidak sah sholat kalau dia tidak membaca Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Maka wajib membaca Al-Quran. Maka ayatnya jelas. Di situ perintahnya Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uqiya. Minal kitabi wa aqimis shalah. Ya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tapi utlu tadi suruh apa? Baca. Padahal di situ bukan utlu, tidak hanya baca. Baca dan memahami. Kalau ikro itu hanya sekedar membaca. Tapi utlu itu memahami, membaca. Maka itu perintah. Al-aslu fil amri lil wujubi. Asal dari perintah itu wajib. Maka membaca Al-Quran itu wajib, Pak. Orang Islam nggak mau baca Al-Quran dosa. Karena apa? Berarti nggak pernah sholat. Karena sholat ada bacaan Quran. Jadi membaca Al-Quran, mendirikan sholat itu sama. Dia membaca Al-Quran itu sama-sama kewajiban. Ya. Jadi wajib baca Quran itu. Terutama di dalam sholat. Ya. Sholat tidak sah kalau nggak ada bacaan Quran Al-Fatihah. Ya. Begitu, Pak. Ada lagi? Al-Ankabut 45, al-aslu fil amri lil wujubi. Itu perintah loh itu. Bacalah. Tapi bukan membaca saja loh itu. Membaca dan memahami. Ya. Ya, ada lagi, Pak Bagus? Yang lain mungkin? Bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Boleh langsung, boleh pakai chat, silakan. Hai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara logika mungkin saja saya dengan Pak siapa nih? Pak Ratmono, Ustaz. Pak Ratmono, Pak. Ya. Jadi Al-Quran itu seharusnya menurut saya sekarang kalau Ramadan kan banyak gerakan tadarus kita. Ya. Nah, tapi Al-Quran harusnya kalau kita tadi membaca, kita baru mengetahui. Ya. Setelah kita mengetahui, kita tadi harus memahami. Betul. Setelah kita memahami, kita harus melaksanakan. Ya, setelah kita melaksanakan, mungkin kita karena ada ayat... Tambah satu lagi, Pak. Tambah satu lagi.
Ya, setelah melaksanakan, memahami, terus melaksanakan, menyiarkan, harusnya ya, menyampaikan. ya. Karena kita tadi ada satu ayat untuk menyampaikan. Nah, Ya. kita ini sekarang baru sampai mana gitu, Ustaz? Mungkin Baru sebagai ikro banyaknya. refleksi kita semua, sehingga bagaimana kita bisa membumikan Al-Quran. Nah, mungkin ini perlu kiat, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, makanya ngaji Al-Quran itu bukan hanya tilawah, Pak. Tilawah itu kayak orang baca yasinan di tempat orang meninggal. Itu tilawah saja. Itu pahalanya banyak, Pak. Pahalanya. Tapi dapat pahala, dapat hadiah, tapi nggak dapat hidayah. Maka kita harus memahami Quran terjemahnya. Maka mengaji itu wajib. Wajib. Tholabul ilmi faridotun. Yang disebut wajib menuntut ilmu itu bukan ilmu komputer. Bukan ilmu bahasa Inggris, bukan ilmu matematik, fisika, biologi. Tapi ilmu Al-Quran, Pak. Ilmu agama Al-Quran ini. Nah, jadi yang wajib itu, misalnya cara wudhu yang benar. Itu diperintah dalam Al-Quran. Mohon maaf, nanti dijelaskan dengan hadis. Maka kalau wudhunya nggak benar, seluruh amal sholatnya nggak benar. Sholatnya nggak benar, seluruh amalnya nggak kepakai. Maka menuntut ilmu bukan hanya wajib, tapi fardu. Fardu itu di atas wajib. Pak Ratmono bisa menyebut orang itu cantik, tapi nggak punya tangan. Karena orang hidup wajib punya tangan. Dia cantik, tapi nggak punya kaki. Mungkin. Tapi kalau fardu itu di atas wajib, namanya kepala. Itu keterangan Imam Ghazali. Dia cantik, tapi nggak punya kepala. Nggak mungkin. Kalau cantik nggak punya tangan, mungkin. Cantik nggak punya, itu hanya wajib. Ini di atas wajib. Jadi memahami Al-Quran itu tidak hanya wajib, tetapi fardu. Fardu itu mutlak harus ada. Harus paham. Walau seberapa pun, maka ngaji rutin. Dan sebetulnya yang kita lakukan lebih banyak tilawah, belum tadarus. Tadarus itu mempelajari, Pak. Dari darsun itu adalah pelajaran. Jadi mempelajari. Kalau kita hanya membaca itu baru tilawah. Ya, jadi harusnya tilawah ditingkatkan dengan tadarus, tadarus ditingkatkan dengan tadabbur. Dari kata tadabbur ada kata dabaro. Bapak tahu namanya dubur. Dubur itu anus. Maka tadabbur adalah mempelajari sesuatu sampai ke ujung-ujungnya. Dari mulai proses makannya, minumnya, sampai kepada keluarnya sana. Bagaimana sebab turunnya, bagaimana penerapannya, bagaimana tafsirnya. Itu namanya tadabbur. Nah, Al-Quran tidak cukup dengan tilawah, tapi harus tadarus dan tadabbur. Begitu Pak Ratmono. Nah, maka bikin komunitas. Kalau sendirian agak susah. Misalnya di AKL sana, ada tempatnya Ustadz Bahtiar Nasir. Ada Ustadz Abdul Somad setiap hari. Terus itu yang disampaikan Al-Quran. Ada Ustadz Adi Hidayat. Ada Ustadz Riza Basalamah, Masya Allah. Ada Ustadz Khalid Basalamah. Dan mengajarkan. Dan kita harus mengerti terus. Karena kita itu as'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak ngerti, kamu tanya pada orang. Lah, beliau-beliau ini orang yang paham Quran. Begitu Pak Ratmono. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Rat. Satu lagi Pak Ustadz, pertanyaan dari via chat. Assalamualaikum Ustadz. Al-Quran sudah diturunkan, sudah sangat lengkap. Ya. Kenapa masih ada hadis qudsi? Ya, hadis qudsi itu hadis bukan untuk melengkapi, tetapi itu untuk menguatkan. Karena semua yang dari hadis qudsi sebenarnya isinya sudah ada dalam Al-Quran. Sebagai penguat. Sebagai penguat. Karena Quran itu diterangkan dengan Al-Quran. Jadi ayat diterangkan dengan ayat, ayat dijelaskan dengan hadis. Karena ayat mengenai sholat, itu kita tidak lengkap. Bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bagaimana iktidal, itu tidak ada. Maka diterjemahkan dengan hadis. Lah dikuatkan lagi kadang-kadang dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu lebih menguatkan lagi. Dan kadang-kadang diulang-ulang. Kenapa? Supaya dia menjadi kuat. Karena kita itu pesan kepada anak aja diulang terus kok. Hati-hati ya nak, hati-hati. Padahal tiap hari setiap mau pergi, hati-hati. Makanya ada mahasiswa saya itu nggak lulus-lulus. Karena nggak pernah belajar. Nah, kamu nggak dimarahin orang tua, kamu kok mainan terus. Orang tua saya nggak nyuruh belajar, kok nyuruhnya hati-hati. Jadi tiap hari hati-hati saja, nggak suruh belajar. Nah, artinya apa? Diulang-ulangnya itu biar kita ada menguatkan hati kita dan juga menjadi peringatan, dan yang ketiga menguatkan, ya. Begitu. Jadi hadis qudsi adalah menguatkan semua, dan pokok-pokoknya sudah ada dalam Al-Quran dan diterjemah dengan hadis. Begitu. Ada lagi? Satu lagi Pak. Boleh? Via chat. Ustaz mau nanya dong. Satu lagi dulu Pak ya. Via chat dulu Pak ya, sebentar ya.
Ustadz, di bulan suci Ramadan ini lebih utama membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya, tetapi dengan konsekuensi tidak khatam dalam 1 bulan, ataukah membaca Al-Quran tanpa terjemahannya? Ini mungkin Bapak. Dua-duanya. Harus Dua-duanya. Usahakan tetap membacanya, tidak harus khatam, gitu, dan memahaminya. Karena membaca, sekali lagi, membaca hanya dapat hadiah, tetapi belum dapat hidayah. Ya. Jadi membaca itu sudah dapat pahalanya banyak. Pahala banyak. Tetapi kalau tidak memahami, ini nanti juga belum dapat hidayah. Dan ilmu itu juga lebih utama, maka tidak cukup kalau kita itu hanya menghafal, tapi juga paham, mengamalkan, dan ini. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau nggak ngerti? Maka dua-duanya diusahakan. Anda tetap tilawah, tapi juga ikut pengajian. Ya, itu masih taklim. Ya. Terima kasih. Silakan, ada lagi? Pak Edi Virus tadi mau bertanya, silakan Pak Edi. Oh ya, makasih Ustaz. Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Ya. Ini masalah etika Ustaz. Kalau Ramadan itu kan, kalau sekarang lagi enggak sih. Kalau yang tahun sebelumnya biasanya kan di Ramadan itu sangat ramai tadarus yang menggunakan pengeras suara. Bahkan mungkin di masa-masa yang harusnya kita tenang, misalnya di sepertiga malam terakhir, speaker udah mulai kencang-kencang. Nah itu kalau dilihat dari akhlak Islam itu menurut Ustaz gimana Ustaz ya, untuk fenomena seperti itu. Ustaz. Terima kasih. Ini kan terkait dengan masalah syiar Al-Quran gitu Ustaz. Ya, tapi Pak Edi nggak bisa mudik ke Jogja nih. Nggak bisa Ustaz. Ya. Sama Pak Edi, saya nggak bisa ke Jakarta, Pak Edi nggak bisa ke Jogja juga. Pertama, Pak Edi, ini sebenarnya bukan pertanyaan, ini ngetes. Ini karena ini senior saya. Pak Edi gabung karena BI setiap minggu ngadakan. Pak Peri, Pak Gubernur selalu pakai saya setiap itu. Besok hari Senin, Rabu malam ada Zoom meeting dengan Pak Peri. Oke. Pertama begini, iktikaf memang tidak bisa kita lakukan karena syarat iktikaf harus di masjid. Masjid aja, masjid jami. Tidak bisa kita iktikaf di kamar sendiri, iktikaf. Yang kita lakukan taqarrub, yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena iktikaf itu tidak bisa dilakukan kecuali di masjid jami, masjid yang biasa dipakai Jumatan. Tidak bisa iktikaf di Alexis, gitu nggak bisa. Mungkin Alexis Syariah, jadi masuknya pakai salam, mabuknya Islami, alhamdulillah, masya Allah, gitu. Nggak ada ya. Intinya iktikaf harus di masjid. Tapi ada penggantinya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nomor 602 dari Sahih Muslim, orang yang memenuhi hajat orang lain, maka pahalanya melebihi dari iktikaf di Masjid Nabawi 30 hari. 30 hari iktikaf ternyata kalah dengan ini. Di mana kalah dengan orang yang memenuhi hajat orang lain. Bahkan ulama mengatakan, Pak Edi ngantar Bu Edi ke mall untuk beli pembalut, itu pahalanya melebihi iktikaf. Enak kan? Cuma ngantar beli pembalut. Karena pembalut adalah hajat penting bagi para istri kita. Orang melayani orang sedang sakit saja, atau orang yang kekurangan, maka pahalanya melebihi iktikaf. Jadi, pertama, tidak usah kita terlalu niat itu tetap jaga. Kenapa? Karena kita nggak bisa iktikaf, karena itu niat yang baik. Tapi niatul mukminin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya. Kita pengennya iktikaf, tapi karena terhalang oleh udzur syar'i. Udzur syar'inya 2. 1 takut, 2 dalam sakit. Takut ada 2, takut untuk dirinya atau takut untuk yang ditinggalkan. Jangankan kok iktikaf. Ada orang mau haji saja oleh Rasulullah dilarang. Kenapa? Karena ada orang tua yang harus ditunggui. Kamu membahayakan orang tuamu kalau kamu ikut perang. Ada orang mau haji saja nggak boleh, mau jihad nggak boleh. Apalagi iktikaf hanya sebuah fadilah, artinya dia bukan kewajiban. Maka justru yang tepat, yang bijak, kita tidak membuat iktikaf di masjid, tapi tetap kita di rumah dengan taqarrub. Yang kedua, kita bisa gantikan pahalanya dengan memenuhi hajat orang banyak. Transfer sebanyak-banyaknya Pak Edi di Jogja. Uang sewa rumah itu disedekahkan. Karena rumahnya di satu komplek aja rumahnya 2. Nah, iya, sebelah saya. Jadi paling tidak Inamatun soruna, watur zakuna, watur hamuna, bida'afaikum. Berkah rezeki kita, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah dalam keluarga kita, kalau kita peduli kepada orang yang tidak mampu di antara kita. Dan
Masa pandemi ini masa yang kesempatan emas. Jadi jangan takut, satu, pahala itikaf tetap dapat, dan pahala yang lebih besar dari itikaf kita tetap bisa dapatkan dengan cara apa? Jangan lupa zakat, infak, sedekah, terutama zakat fitrah. Itu. Kalau 2,5 kilogram beras saja kita nggak mengeluarkan, kata Nabi, jangan mendekati musolaku, kamu bukan golonganku. Kamu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu jelek-jelek sana. Minggat, kata Nabi. Jangan mendekati musolaku, jangan sholat id bersamaku. Begitu, Pak Edi. Ada lagi? Ya. Silakan Bapak-Bapak, ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya. Nah, para Toro lagi nih. Ini Ustaz, kaitan kalau kita ini berangkat umroh ataupun haji, Ya. kita ingin menapaki jejak Rasulullah. Salah satunya kita ingin mengunjungi Gua Hira, karena di sanalah Al-Quran itu diturunkan. Ya. Dan katanya kan ada hukum kekekalan energi. Energi itu tidak ada yang hilang. Jadi kalau kita bisa sholat di Gua Hira, ya mungkin kita bisa merasakan energi itu. Nah, tapi kan pemerintah Arab Saudi melarang itu, Ustaz. Karena dianggap itu nyari berkah apa gimana gitu. Nah, pendapat Ustaz gimana, Ustaz? Jadi karena pertama saya luruskan bahwa betul Quran diturunkan sana, tapi turunnya Al-Quran tidak hanya di sana, Pak. Turunan Quran itu ada di mana-mana. Karena Quran itu berangsur-angsur. Pernah di rumahnya Rasulullah, pernah di perang Badar, Pak, di tengah Badar. Bahkan pernah di orang sudah mau perang, tiba-tiba turunnya itu malah banyak itu di Madinah, Pak, bukan di situ. Itu pertama kali saja. Tetapi bahwa umroh dan haji itu memang satu, dia bukan hanya perjalanan ibadah, perjalanan doa, perjalanan historis, perjalanan napak tilas, itu oke, itu. Perjalanan untuk wisata juga ada. Jadi di situ dikumpulkan, kumpulnya perjalanan ilmu. Makanya umrah tanpa ilmu nanti tidak berkesan sama sekali. Tetapi secara syariat memang betul, orang Saudi tidak mau nanti kebablasan. Sebetulnya nggak ada masalah, tapi masalahnya tidak ada salahnya, tidak ada dosa sholat di sana. Takutnya orang Saudi, mohon maaf, orang Saudi itu sensitif kepada 4 hal, Pak. 1, politik. Makanya kita tahu sana kumpul-kumpul dibubarkan, Pak. Nggak boleh. 2, mengenai syirik. Syirik itu kenapa kok sampai kiswah itu dinaikkan ke atas. Bahkan ditungguin kalau musim haji dinaikkan, ditungguin polisi kalau mengusap-usapkan langsung dipukuli polisi. Ya haji, syirik saja, haram. Tapi dasar orang Indonesia dipukuli berkah gimana benjol semuanya kok. Nggak boleh, dijaga betul. Dulu pakai tasbih aja dirampas, Pak. Mungkin kalau kita umroh haji 10-15 tahun yang lalu, itu pakai tasbih itu dirampasi. Nah, tapi karena tasbih hanya untuk hitungan, karena dulu tasbih itu, diisi ini, diisi itu, ada itu, makanya dia itu yang dianggap sensitif. Ketika money pornografi, keempat mengenai narkoba. Itu sensitif sekali di sana. Nah, makanya kaitannya dengan syirik inilah, maka tetap bisa Pak sholat di sana. Tetapi memang diberi anjuran, tidak dianjurkan. Apalagi sempat ditutup hampir 8 bulan, 9 bulan ditutup, nggak boleh dikunjungi Pak. Karena ada yang jatuh dari sana. Nah, itu juga kaitan keselamatan. Jadi prinsip memang secara syariat umroh haji tidak harus ke Gua Hira, tetapi ke Gua Hira juga tidak ada larangan apa-apa. Masalahnya kadang-kadang malah selfie-selfie dan coret-menyoret, Pak. Kan di atas itu banyak coret-coretan. Itu, tulisan siapapun itu, apalagi di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah itu saya pernah naik itu, tulisan nama saya aja ditulis kok, Wijayanto, I love you, muah. Ternyata yang nulis jamaah saya yang udah tua-tua itu, ya. Nah, prinsipnya Pak, boleh saja memaknai di sana itu. Dan beberapa kali saya bawa jamaah nanti sholat subuh di sana karena di sana bisa melihat Ka'bah dari sana. Artinya melihat bagaimana Tower Zam-Zam terlihat jelas dari sana dan nikmat sekali. Tetapi memang itu bukan dari syariat. Tapi bukan berarti tidak boleh. Silahkan. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Ustaz. Ya, memang ada penghayatan tersendiri, ada rasa tersendiri kalau kita sudah di tempat Gua Hira karena di ketinggiannya suasananya capek, setengah sampai 1 jam bisa sampai sana, apalagi di musim dingin itu. Tapi sebetulnya itu kaitan dengan syariat, memang tidak ada syariat umroh haji harus naik ke sana. Ada lagi? Sudah cukup? Bapak-bapak, ada pertanyaan lagi? Ini kalau di Ustaz mau nanya Ustaz.
Iya. Ya, silakan Pak. Ini Kalau di TV nanti saya sudah tanda tangan 4 kali nih. untuk sholat Idul Fitri itu kan nanti kemungkinan tidak ada ya Pak Iya. dari pemerintah. Itu kita nanti boleh Kemungkinan kalau sholat di lihat rumah perkembangannya gimana, Pak? belum boleh nih. Ya. Itu boleh sholat di rumah atau gimana ya Pak? Bisa. Faida amartukum bisain fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu ada satu perintah dalam agama, maka lakukanlah dengan semaksimalmu. Maksimalnya gimana? Di rumah. 4 orang aja sudah cukup. Yaitu nanti khutbah. Khutbah itu syaratnya hanya 4, Pak. Sebut nama Allah, bersolawat, kemudian anjuran takwa, kemudian doa. Sudah 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusolli wa nusallimu ala Muhammad. Marilah kita bertakwa. Robbana atina fid dunya hasanah, terus sholat 2 rakaat. Boleh. Dan hukumnya sunnah, Pak. Seandainya tidak pun juga tidak dosa. Jadi tetap kita lakukan, semaksimalnya kita lakukan di rumah. Jadi sholat id kita di rumah, nggak masalah. Kecuali kalau itu betul-betul zona hijau. Seperti di lereng Merapi, di ujung sana, di orang ke sana aja susahnya, luar motor aja yang bisa sampai. Itu ada komunitas yang memang ada binaan pengajian saya. Memang sulit, ke sana itu nggak ada orang sana juga jarang turun, orang sini juga jarang naik. Makanya silahkan itu zona hijau betul. Nggak ada ODP, nggak ada OTG, nah, maka silahkan saja. Itu tetap lakukan sebagaimana yang disyariatkan. Tapi kalau di zona, insya Allah BSD termasuk merah. Makanya termasuk dilarang mudik. Tapi ada kabar terbaru katanya nggak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Untuk DKI boleh pulang kampung. Kampung Rambutan, Kampung Melayu, Kampung Makassar. Ya, itu Kampung Jawa boleh masuk ke kampung itu, tapi nggak boleh mudik. Ya. Moga ada lagi? Sudah cukup? Satu lagi. Salam. Pak Bagus, boleh? Assalamualaikum. Dari Pak Eko ya? Pak Eko, silakan. Ya, Pak Eko. Ya, Silakan Pak Eko. Pak Ustadz. Ya. Kenapa urutan dalam Al-Quran itu tidak berdasarkan turunnya wahyu, Ustaz? Pertama, karena Quran Sejarahnya itu bagaimana, Ustaz? Pertama Pak, Quran itu diturunkan untuk menjawab keadaan. Jadi ketika Rasulullah bingung mengenai kiblat, maka turun ayat mengenai kiblat. Al-Baqarah 142. Ketika Rasulullah ketemu sahabat itu, tiba-tiba habis itu ketemu sahabat tentang Zulkarnain, tentang Ashabul Kahfi itu apa? Maka turun surat Al-Kahfi. Itu pun hanya sebagian tentang itu. Ditanya tentang Nabi Musa, turun surat Al-Baqarah ayat 60. Makanya urutannya itu setelah disimak bersama dengan malaikat Jibril. Jadi yang mengurutkan, yang memberi nama itu bersama dengan malaikat Jibril, Pak. Jadi karena sesuai dengan bitadrij, yaitu dengan waktu, ada jawab waktu, ada yang tidak ada kaitan apa-apa, tiba-tiba turun. Jadi bukan karena peristiwa, itu semua. Lewat mimpi bisa, gemerincing bisa, karena pertanyaan sahabat bisa, karena keadaan bisa. Nah, itulah yang membuat tidak ini. Dan itu untuk memudahkan menghafal. Ya, memang sengaja dibikin begitu untuk memudahkan. Dan itu cara Al-Quran. Maka penghafal Quran itu jutaan orang, itu beda dengan kitab yang lain. Begitu, Pak. Dan itu menunjukkan mukjizat. Urutannya beda-beda, tetapi bisa dihafal dan bisa diurutkan. Nah, kalau itu kitab langsung jadi, langsung sekaligus, nah, nanti sulit dihafal dan tidak menjawab persoalan pada waktunya. Begitu, Pak. Ustadz, mau nanya dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Puji Rahmat, Ustadz. Ya, gimana Puji Rahmat? Mohon kiatnya, Ustadz, untuk menguatkan kesabaran dalam menghadapi ujian di rumah tangga, misalnya istri marah-marah, anak yang cerewet, bandel, dan sebagainya, Ustadz. Sekarang dibaca surat Al-Imran ayat 200. Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah
bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kalimat pertama diulang. Orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Ya, jadi sudah sabar, suruh menguatkan lagi kesabaran. Kenapa? Karena kesabaran itu menuntut 3 hal. 1, tidak mengeluh terhadap musibah. Tidak menyalahkan Tuhan. Dia ridho. Karena itu bagian cara Allah meningkatkan derajat di surga. Kalau punya anak bandel, itu cara Allah untuk meningkatkan derajat di surga. Kalau anak nurut terus, maka pahala kita nggak banyak. Dan untuk mengampuni dosa-dosa. Dan untuk ujian kita, dan seterusnya. Itu nanti ada 15, nanti ngundang lagi. Kalau semua saya terangkan, nanti Pak Edi nggak menghubungi saya lagi, Pak Bagus nggak menghubungi saya lagi. Itu strategi marketing ini ya. Nanti bicara khusus mengenai kesabaran. Sabar. Yang kedua, kesabaran untuk senantiasa taat. Jadi sobiru isbiru wa sobiru. Bersabarlah dan tetapkanlah, kamu kuatkanlah kesabaran. Yaitu dengan ketaatan. Kalau yang pertama Nabi Ayub, yang kedua Nabi Ibrahim. Taat. Dan yang ketiga, untuk tidak maksiat. Itu Nabi Yusuf. Sabarnya luar biasa. Diperkosa wanita cantik, dia masih muda, segala macam, dia nggak mau, luar biasa. Bagaimana untuk itu? Ada 5 hal yang perlu dikondisikan. 1, Pak. 1, kata Ibnul Al-Qayyim Al-Jauziyah, setiap Anda mau amal baik, bayangkan senangnya. Tapi kalau mau amal jelek, bayangkan susahnya. Maka kita sabar untuk selalu menasihati, karena kalau kita nggak nasihati nanti, kita akan jadi pertanggungjawaban di akhirat. Dan dengan kita menasihati itu, ternyata kita dapat pahala yang banyak. Makanya harus dibayangkan akhirat. Yang kedua, diperlukan suasana, Pak. Nah, suasana ini bisa dibangun kalau ada takwid. Takwid itu pembiasaan. Kalau anak itu nggak biasa dididik, nanti diingatkan malah genti mengingatkan, Pak. Artinya gini, orang itu kalau misalnya anaknya Pak Edi itu karena sudah biasa ke masjid, maka di masjid tenang sekali. Tapi kalau nggak biasa ke masjid, itu di masjid itu bisa lari ke sana kemari. Anak saya, mohon maaf, karena di pesantren, di Bina Anak Soleh di Bias, ini yang pesantren saya ini, Bina Anak Soleh ini, maka kalau dia melanggar, cukup saya diamkan aja tahu. Oh ini nggak soleh ya? Sudah tahu. Tapi kalau nggak biasa, nanti dipukul aja malah menghindar. Nggak kena, malah luar biasa. Malah ditantang orang tuanya. Nah, maka diperlukan bi'ah. Yang kedua, diperlukan makrifah, diperlukan ilmu. Diajak ngaji bareng. Jadi untuk menanamkan kesabaran, suami, istri, anak harus ada taklim bareng. Sehingga semuanya kena bagaimana Quran yang seharusnya. Dan yang berikutnya, Pak, diperlukan teman-teman dekat. Kepada anak, cari teman-teman dekat. Anak kena narkoba bukan karena gurunya, bukan karena orang tuanya, tapi karena teman dekatnya. Ar-rajul aladin la tas'al fal yangdur man yukhalil man qarini. Orang dalam beragama, tidak usah kamu tanya. Man jalis janis, siapa duduk bersama dia, berbiasa bersama dia, dia akan sejenis dengan itu. Maka carikan teman-teman dekat. Demikian juga ibu-ibu, WA grupnya jangan WA grup yang kuliner terus. WA grup yang mengingatkan Quran, hadis, majlis-majlis taklim. Bikin WA grup seperti itu. Di BSD, WA grupnya jangan terus tiap hari cuma promo makanan terus. Ya ada Quran, one ayat, one hadis misalnya. Nah, itu akan berpengaruh kepada kita. Yang terakhir, doakan, Pak. Untuk anak, istri, untuk semuanya, doakan. Kenapa? Karena sering kita mendoakannya sudah terlanjur. Sudah nakal baru didoakan. Tetapi ketika masih kecil, masih awal, tidak pernah kita doakan. Nah, doakan dari awal terus, Robbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya anak, istri menjadi imam bagi orang bertakwa. Didoakan terus. Sudah? Terakhir itu ya, ini. Ya, Pak Ustadz, satu lagi, Pak Ustadz. Wih, satu lagi dari Mayoran. Ya, Pak Ustadz, kami panitia Ramadan rencana kan mau mengadakan khutbah Idul Fitri lewat Zoom ya Pak Ustadz ya. Ya. Terus nanti mengenai teknis sholatnya berarti nanti jatuhnya sholat duha atau bagaimana sarannya Pak Ustadz baiknya ya? Tetap 2 rakaat Pak sholatnya, tetapi tidak bisa bermakmum.
Nggak bisa bermakmum. Bermakmum kepada TV itu nggak. Karena syarat bermakmum adalah satu zaman, satu makan, mutawasil. Satu tempat, satu waktu, dan bersambung, Mbak. Maksudnya gini, karena kalau bermakmum kepada TV, nanti kalau salah imamnya mau negurnya gimana? Mau ditelepon? Wah, gimana? Nggak bisa. Kita nggak bisa bermakmum. Dan itu tidak satu tempat, tidak satu waktu. Maka kita nggak bisa bermakmum, apalagi ke Mekah. Karena Mekah jam berapa, sini jam berapa, sana sholat apa, sini sholat apa, kan nggak pas. Nah, jadi kita tidak bisa bermakmum lewat media. Kita harus langsung. Kalau dengar khotbah saja masih bisa, Pak, dari segi ilmunya. Tetapi syarat rukunnya tidak bisa. Kalau dari segi ilmunya bisa. Seperti ini Idul Fitri, saya di Swiss, Pak. Ini di Swiss itu khotbahnya. Malam sebelumnya di USA, di California, itu di KJRI California. Itu. Nah, tapi waktunya juga beda, selisih sehari sini dengan sana. Nah, intinya adalah tidak bisa kita bermakmum kepada Zoom kepada itu. Tetapi inti sari khotbahnya bisa kita dapat secara ilmu. Tapi secara syariat itu tidak bisa. Sholatnya tetap sholat 2 rakaat dan bermakmum sendiri, bikin jamaah sendiri di rumahnya masing-masing. Kecuali social distancing di lapangan tapi di jarak 2 meter, silahkan. Asal SOP kesehatannya dijalankan, silahkan aja. Ya, baik. Makasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih. Masih ada 2 pertanyaan, Pak Ustadz, via chat. Masih ada waktu, Pak Ustadz, ya? Ya, pertanyaannya sekarang jawabnya tahun depan kalau undang saya lagi. Ya, agak cepat. Ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan. Anak sudah memasuki usia 2 tahun dan mudah mengikuti pola jam sahur, ikut zikir pagi, petang, dan sholat. Namun saat proses penyapihan belum berhasil. Bagaimana Ustadz? Apakah ada tips yang baik untuk proses menyapih anak? Ditadrid, by proses take time. Maka anak di usia 7 tahun, 0 sampai 7 tahun dalam konsep Islam jadikan dia raja. 7 tahun sampai 14 tahun jadikan dia di penjara. 14 ke atas sudah dewasa dia, maka jadikan dia sahabat. Apa maksudnya raja? Berikan yang terbaik. Makanan yang terbaik, pola hidup yang terbaik, semua yang terbaik. Ajari hal-hal yang baik semuanya karena dia sedang di penjara. Di penjara itu semuanya dijaga betul. Jadi raja. Raja itu diberikan yang terbaik. Nggak mungkin kita ngasih makanan yang sudah mau busuk ke raja. Maka semuanya yang terbaik untuk ini. Wah, diajari yang terbaik. Karena dia masih 2 tahun, 3 tahun. Yang kedua, kalau sudah 7 tahun ke atas, jadikan dia di penjara. Sudah ada aturan larangan, kalau nggak mau sholat, dijewer, segala macam. Dipukul, bukan dipukuli, tapi di sekedar penjeraan. Itu. Nah, jadi nggak apa-apa, itu namanya takwid. Dalam bahasa ini habit. Nanti baca buku 7 Habits to Highly Effective People, Stephen Covey. Bagaimana kebiasaan. Dan anak dibiasakan seperti itu. Bagus. Anak kalau sudah dibiasakan gitu, insya Allah dari awal, itu insya Allah nanti apalagi sudah biasa diajak sholat, baca Quran, sahur, segala macam. Nanti anak tergantung orang tuanya. Anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, sangat tergantung orang tuanya. Ya. Terakhir yuk, satu lagi. Terakhir. Al-Quran sebagai asyifa. Lalu bagaimana aplikasinya untuk menyembuhkan penyakit badan, terutama dalam kondisi wabah corona ini, Ustaz? Mohon masukannya. Dibaca surat Al-Hadid ayat 23. Atau Al-Baqarah 216. Boleh Al-Baqarah 216, boleh Al-Hadid 23. Atau dua-duanya juga boleh. Al-Baqarah 216, Al-Hadid ayat 23. Itu cara Quran mengobati. Al-Hadid 23 artinya kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini contoh Quran mengobati hati supaya ada stabilitas temperatur batin. Kalau ada sesuatu yang tidak kita harapkan, jangan terlalu sedih. Sedih boleh, tapi jangan terlalu. Dan kalau kita dapat sesuatu, jangan terlalu senang. Senang boleh, tapi jangan terlalu. Kenapa? Al-Baqarah 216. Itu cara Quran mengobati hati. Ini ada 10 ayat harusnya berkenaan dengan itu, tapi waktunya. Oke, Al-Baqarah 216. Al-Baqarah 216 artinya, diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu.
dan boleh jadi pula kami menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Semua orang nggak tahu kalau ini corona itu nggak senang semua, padahal itu baik bagi kita. Sesuatu yang kita benci ternyata baik bagi kita, sesuatu yang kita senangi belum tentu baik bagi kita. Corona ini saya sudah menulis 50 benefit, 50 hikmah positif dari corona. Dengan corona luar biasa, dulu anak-anak kita merindukan orang tuanya, apalagi di BSD. Bapak-bapak jadi angkatan 69 berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 malam. Ayam belum bangun, kita sudah berangkat. Ayam sudah tidur, kita belum sampai rumah. Enak jadi ayam daripada kerja di BSD itu. Nah, tapi saat ini bisa kita jadi baiti jannati, surgawi di situ. Nah, makanya jangan sampai kita, mohon maaf, mengutuk kepada Allah, kita enggak ridho terhadap Allah. Allah tahu yang terbaik. Dan ini cara Allah. Oh, tapi yang kena sakit, itu cara Allah mensurgakan. Kamu hidup susah dalam keadaan ini, sudah kamu mati aja syahid karena matimu mati yang baik, dalam kena musibah ini, surga bersama saya. Itu cara Allah. Allah tahu yang terbaik. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, semuanya dari Allah, maka kita ridho, kita tetap sabar, dan kita tetap berdoa. Dengan demikian, banyak orang ada kepedulian. Maka ini ada gerakan nengok tetangga. Ini rame nengok tetangga. Jangan-jangan tetangganya udah mati, kita nggak ngerti. Tapi dengan begini, Masya Allah, kepedulian kita gali semua. Oke, itu dulu. Pokoknya kita cari hikmahnya, karena asa antuk hibu saya, wa huwa sarulakum, wa asa antakrahu saya, wa huwa khairulakum. Boleh jadi yang kita benci itu baik, boleh jadi ini cara Quran mengobati kita. Di COVID-19 Allah mengobati kita dengan cara itu. Cari hikmah yang terbaik. Dan yang penting bukan musibahnya, tapi bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mensikapinya. Manajemen prosesnya itu yang dihitung oleh Allah, bukan hasilnya. Kita sudah memproses kebaikan, belum jadi orang baik, tapi kita menuju orang baik, sudah jadi orang baik. Begitu, mohon maaf Pak Bagus, dan mohon maaf Pak Edi, semuanya yang sudah bergabung. Ini Pak Edi, salam dari Profesor Edi, ini juga ya. Ya, baik Pak. Pak Irus, gimana? Anak di sini apa di sana Pak Edi? Ya, di sini bersabar saat dua-duanya. Oh gitu ya, sabar ya. Baik. Baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan Pak Ustadz Wijayanto. Sama-sama. Sebelum mengakhiri acara, mohon kami dibimbing doa supaya kita dijauhkan dari bencana. Yang memimpin doa Pak Edi Fairuz. Supaya kita juga istiqomah dalam Islam. Silakan Pak Edi. Pak Edi. Berbagi. Itu loh. Pak Edi. Mari Pak Edi. Baik, Ustaz, masih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup majlis ini dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Waghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فتح يا عليم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Terima kasih, Jazakallah Pak Supriyanto, Pak Edi. Kami selaku panitia mohon maaf jika ada kekurangan. Kami ucapkan juga terima kasih pada saudara-saudara kita dari Forum Masjid Mushola BSD, dari Villa Melati Mas yang sudah berkenan hadir dalam acara malam ini juga. Untuk itu, mari kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.